Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 8 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (buka kurung Kominfo) mengatakan tidak perlu takut para debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kemenkominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online
ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Selamat Pinjaman Keamanan. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 50.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,7 bintang dari 7.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja ke Google dan ketikkan daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan fintech lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat bersama-sama ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Selamat Pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut lagi, scroll saja ke bawah. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Selamat Pinjaman ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Di sini kita bisa melihat ya, jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dan di bawahnya terdapat pinjaman online 24 jam, pinjaman kapanpun dimanapun. Pinjaman online aman, lindungi privasi Anda. Di sini kalian harus memperhatikan ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Hanya memerlukan KTP saja, pinjam cepat dan mudah terdaftar. Di sini kalian hanya perlu menyiapkan KTP saja ya teman-teman untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Pinjaman batas tinggi dengan maksimum yaitu 8 juta rupiah. Pinjaman mudah disetujui. Proses permohonan hanya 5 menit saja. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan lanjut ya teman-teman melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat dengan singkat untuk contoh produk pinjaman di aplikasi ini, yaitu mereka menawarkan pinjaman mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut lagi ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian minimal harus berusia 20 tahun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pinjaman uang online di aplikasi yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya, seperti data-data pribadi kalian. Karena aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu dapat mengakses ke kontak, lalu ke galeri, panggilan keluar masuk telepon, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online Selamat Pinjaman Keamanan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya, kalian bisa mengajukan pinjaman uang sebesar 8 juta rupiah. Jadi sebelum kalian melakukan ajukan pinjaman, kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian. Dan kalian akan mendapatkan kode OTP melalui SMS. Jika sudah mendapatkan, kalian bisa langsung saja pilih mendaftar ataupun login. Selanjutnya kalian bisa memilih ajukan sekarang. Di sini kalian bisa pilih izinkan Selamat Pinjaman mengakses lokasi perangkat ini. Di sini kalian bisa pilih saat aplikasinya digunakan. Izinkan Selamat Pinjaman mengakses foto dan media di perangkat. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Nah, teman-teman, di sini ya untuk langkah yang pertama, kalian bisa foto KTP bagian depan. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Selanjutnya kalian bisa isi nama sesuai KTP, lalu nomor KTP. Untuk langkah yang kedua, di sini kalian bisa melengkapi informasi pekerjaan ya teman-teman. Dan untuk langkah yang ketiga, kalian bisa melengkapi
2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat itu dengan nomor orang tua, nomor keluarga, ataupun teman kerja kalian. Dan yang terakhir di sini kalian bisa mengisi informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan dari aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi nama pada kartu bank, lalu nama bank, selanjutnya nomor rekening bank. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet, dipastikan di sini hanya menggunakan nomor rekening pribadi ya teman-teman, tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya jumlah pinjaman yang kita dapatkan. Di sini kalian bisa mencentang keduanya lalu pilih ajukan sekarang. Dan selamat, pesanan Anda telah berhasil. Tinjauan akan selesai dalam waktu 30 menit. Di sini kalian bisa pilih lanjutkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.